8 gelar Yesus fisik manusia yang jarang diketahui. 8 gelar Yesus fisik yang jarang diketahui. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini pengantar dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada mukalab ya, kemana-mana itu koang kaing kemana-mana. Kemana-mana itu cuman kaing melulu ya. Membuat narasi bahwa ya intinya usahalah ya, usaha untuk ya apa ya, ya pokoknya mendowngrade begitulah. Misalnya tentang gelar Yesus, baik itu sebagai Kristus maupun sebagai Mesias, ndul koang kaing kemana-mana kok cuman kaing. Yesus itu punya 8 gelar saat jadi fisik manusia. Kamu pasti nggak tahu ndul ya. Saya sih menyarankan ya, daripada kamu itu cuman koang kaing kemana-mana ya, ngorek-ngorek Alkitab. Ini saran saya nih, mbok kamu itu mikir siapa nama Allahmu, supaya kita satu level. Kalau mau dialog itu satu level. Bagaimana saya bisa berdialog dengan kamu kalau Allahmu nggak punya nama? Ayo ya. Semua orang tahu nama itu Joni, misalnya Joni, Andre ya. Kalau kaing-kaing itu bukan nama itu ya, kemana-mana kaing-kaing itu bukan nama. Topi miring juga bukan nama. Ini kaing-kaing ini kan satu grup sama topi miring ya, yang terus berusaha untuk mendiskreditkan atau mendowngrade ya apa saja, Alkitab atau Yesusnya, atau kali ini gelar Yesus. Saya menyarankan coba mbok kalian itu mikir siapa nama Allahmu, nama Tuhanmu, nama Allahmu. Ayo ya, kalau saya sih sudah tahu ya. Kalau Anda mau mengkorek dari Warokah dan Khadijah, Anda akan tahu siapa nama Allahmu. Saya lebih tahu dari kamu loh, tak kasih tahu ya. Korek terus itu Warokah dan Khadijah ya. Nanti Anda akan tahu sebenarnya siapa sih nama Allahmu itu. Allahmu itu punya nama loh ya. Jangan kok terus nama Allah itu Tuhan, nama Tuhan itu Allah. Ya jangan begitu. Jauh lebih baik kamu pelajari kitabmu sendiri daripada kamu korek-korek gitu. Korek-korek Alkitab cuman nyebar bau mulut. Koang kaing kemana-mana kok kaing. HTD ini bisa saja. Yesus mempunyai 8 gelar saat menjadi fisik manusia. Dengerin ya ndul. Yesus punya 8 gelar saat Yesus fisik manusia. Semua gelar itu disandang oleh Yesus saat berumur 30 sampai 33 tahun saja, selama 3 tahun. Yesus menyandang 8 gelar. Yesus fisik manusia menyandang 8 gelar dari umur 30 sampai 33 tahun. Artinya hanya 3 tahun saja. Saat Yesus berumur 1 sampai 12 tahun, Yesus disebut anak laki-laki. Lukas 2 ayat 7. Bukan Tuhan, Pak. Ya bukan. Bukan Kristus, bukan. Bukan Mesias, bukan. Umur 1 sampai 12 disebut anak laki-laki. Lukas 2 ayat 7. Saat berumur 12 sampai 29, Yesus disebut setara Allah ya, atau equal ya. Equal with God ya. Filipi 2 ayat 6. Jadi ndul, supaya kamu tahu, Yesus itu umur 1 sampai 12 disebut anak laki-laki, umur 12 sampai 29 disebut setara Allah. Nah,
barulah umur 30 sampai 33. Ya, Yesus menyandang 8 gelar waktu jadi fisik manusia. Dengerin dul, jangan cuman kuang kaing kemana-mana kok kaing. 1. Nabi dan nabi besar. Ini nggak main-main. Yesus itu gelarnya nabi dan nabi besar yang fisik pada saat umur 30 dan 33 sampai 33. Yohanes 6 ayat 14 Yesus disebut nabi. Nabinya para nabi. Tuh. Sedangkan di Lukas 7 ayat 16 Yesus disebut nabi besar. Jadi nggak main-main. Itu gelarnya Yesus saat umur 30 sampai 33 tahun sebagai fisik manusia, hanya 3 tahun. Nomor 2, anak Allah yang fisik. Matius 16 ayat 16, Yesus disebut anak Allah yang hidup. Ya. Gelar anak Allah artinya berasal dari Allah, dari atas, dari surga. Yohanes 8 ayat 23. Clear ya? Anak Allah artinya berasal dari Allah, dari atas, dari surga. Bukan Allah beranak, ndul. Nomor 3, anak manusia yang fisik. Matius 16 ayat 13, Yesus menyebut dirinya anak manusia. Menurut kamu, siapakah anak manusia itu? Ya, ini gelar Yesus fisik ya. Nomor 4, Kristus yang fisik. Tundul, denger. Yesus bergelar Kristus yang fisik, fisik manusia. Ya, arti Kristus yang fisik adalah Dia yang diurapi di dalam Lukas 2 ayat 26 maupun Kisah 10 ayat 38. Kristus yang fisik manusia adalah Dia yang diurapi. Nomor 5, Mesias yang fisik. Kamu pernah dengar nggak Mesias yang fisik? Kristus fisik pernah dengar nggak? Ya, ini Mesias yang fisik. Yesus sendiri berkata, aku Mesias, pemimpin, ya. Matius 23 ayat 10, Yohanes 12 ayat 13. Ini bisa link dengan Yesaya 8 ayat 8. Di sana kan ada Immanuel. Ya Immanuel akan menyerang semua raja di tanah Yehuda. Ya Immanuel. Immanuel yang dimaksud adalah pemimpin. Nomor 6, Tuhan yang fisik. Kamu pernah denger nggak? Ndul, jangan cuman kuang kaing kemana-mana, kaing, nyebar bau mulut. Ini tak kasih tahu, Yesus itu bergelar Tuhan yang fisik. Cuman 3 tahun, ya. Yesus sendiri berkata, aku Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Bahasa itunya arkontas, bahasa Yunaninya. Nomor 7, Rabi atau Rabuni yang fisik. Yohanes 20 ayat 16, Maria Magdalena memanggil Yesus itu Rabuni, artinya guru. Yohanes 1 ayat 38, Yesus dipanggil Rabi, artinya guru. Ya, G-nya huruf besar. Nomor 8, Raja yang fisik. Yohanes 12 ayat 13, Yesus adalah Raja. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi, Yesus bergelar 8, punya 8 gelar saat Yesus jadi fisik manusia. Dengerin dul, Yesus punya 8 gelar. Salah beberapa gelar yang bikin kamu bingung adalah Tuhan yang fisik, Kristus yang fisik, Mesias yang fisik. Oke. Terus gelar fisik berubah jadi roh. 8 gelar, semua gelar fisik Yesus yang 8 jenis itu, semua berubah menjadi roh, gelar yang roh, kecuali 2, yaitu adalah nabi-nabi besar dan rabi-rabuni. Semua 8 gelar Yesus yang fisik itu berubah menjadi gelar Yesus yang roh, kecuali 2, yaitu Rabi Rabuni dan satu lagi nabi dan nabi besar. Ya, berikut adalah 6 gelar fisik yang berubah jadi roh. Ya, anak Allah yang fisik berubah menjadi anak Allah yang roh. Wahyu 2 ayat 18. Ngerti nggak dul kamu? Anak Allah yang fisik itu berubah menjadi anak Allah yang roh.
Wahyu 2 ayat 18, yang matanya seperti nyala api, tubuhnya seperti tembaga. Kemudian anak manusia yang fisik, ya, anak manusia yang fisik berubah menjadi gelar anak manusia yang roh di dalam Wahyu 1 ayat 13 dan 16. Ini dia. Kristus yang fisik berubah menjadi Kristus yang roh, Roma 8 ayat 9. Lagi, Mesias yang fisik berubah menjadi Mesias yang roh, Roma 9 ayat 5. Mesias itu Allah, ya. Lalu ini dia, Tuhan yang fisik berubah menjadi Tuhan yang roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Raja yang fisik berubah menjadi Raja yang roh, Wahyu 19 ayat 16. Gelar Yesus yang fisik sudah tidak ada. Ingat Ndul, saat ini gelar Yesus yang fisik sudah tidak ada. Jadi kalau kamu masih membahas berkoang kaing koang kaing kemana-mana koang kaing, membahas Yesus itu kan yang diurapi. Gelar Yesus fisik Kristus yang artinya yang diurapi sudah tidak ada. Sekarang semua gelar itu sudah menjadi gelar untuk Yesus roh, ya. Gelar Yesus yang fisik manusia itu sudah tidak ada, sudah berubah menjadi gelar untuk Yesus yang roh, Yesus yang Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega itu. Salam Pendeta HTD. Nah, jadi very clear kan, Ndul. Sorry ya, saya terpaksa manggil kamu Ndul. Ndul itu untuk orang yang menurut itu plonga-plongo, ya, IQ-nya rendah, pemahamannya sangat rendah, nggak tahu apa-apa. Itu sering disebut Ndul. Sorry ya Ndul, kemana-mana koang kaing kemana-mana. Kamu tidak paham tentang Kristus misalnya. Kristus itu kan yang diurapi, nggak mungkin Kristus itu Tuhan. Kristus itu ada dua, Ndul. Pernah jadi fisik, lalu jadi roh, sebagai roh. Waktu jadi fisik cuma 3 tahun, lalu sebagai roh, itu selama-lamanya. Kristus ya loh. Mesias fisik pernah 3 tahun doang, lalu berubah menjadi Mesias yang roh. Dari 8 gelar itu cuma 2 yang tidak berubah menjadi gelar untuk Yesus yang roh, yaitu nabi dan rabi atau rabuni. Nabi besar, dan rabi guru atau rabuni. Very clear, ya. Ya, kembali saya mengingatkan ya, matahari itu yang mencipta Yesus loh. Kok bisa Pak? Ya kan Allah. Iya, Allahnya punya nama. Anda mau mengklaim gitu matahari yang diciptakan oleh Allahmu. Kalau gitu Allahmu siapa namanya? Ya, baru itu sesuatu yang real, gitu. Allah kami, Allahnya orang Kristen punya nama, maka real. Ya, matahari itu cuma satu, diciptakan oleh Yesus di dalam Kejadian 1 ayat 14. Matahari yang satu ini diberikan untuk semua orang, termasuk kamu yang setiap hari koang kaing kemana-mana menghujat Yesus. Ya, matahari diberikan untuk orang yang benar maupun orang tidak benar, orang yang baik maupun orang yang jahat. Matahari, oksigen, air tuh. Matahari itu diciptakan oleh Yesus. Ya, mestinya hanya untuk orang Kristen, mestinya. Tapi kenapa diberikan oleh kalian juga? Pak, matahari dicipta oleh Allah kami, namanya siapa Allahmu? Harus spesifik. Ada 4.300 Allah di jagat raya ini. Semua mengklaim matahari diciptakan oleh Allah kami. Iya, asmane sinten. Mending kamu mikir itu daripada setiap hari koang kaing kemana-mana kaing-kaing ngorek-ngorek ayat Alkitab ya. Kamu dan topi miring itu. Cuman tinggal 2 itu. Ya, yang mengkorek-korek Alkitab ya. Tinggal 2 orang itu, topi miring dan koang kaing ini. Satu lagi yang menutup pakai masker ya. Tapi kayaknya dia udah enggak dia. Ya tinggal 2 itu, ya tinggal topi miring sama itu ya, sama koang kaing ya. Enggak henti-hentinya gitu loh. Padahal 1 menit nyungsep sama HTD. Ya dari mulai Yesus menikah, punya anak yang namanya Justus, lalu apalagi anaknya Yesaya itu yang namanya Sheryashub, itu lebih tepat disebut Immanuel daripada Yesus gitu. 1 menit semua ya, tiarap semua ya. Terus apalagi ya segala macam lah ya yang itu ya.
Jadi Bapak Ibu, Saudara, matahari itu diciptakan oleh Yesus, ya. Spesifik nih, Allah yang punya nama nih, ya. Lalu matahari ini diberikan untuk semua orang karena Allah itu kasih. Allah itu mengasihi semua manusia, Allah mau semua orang selamat. Ya, Yesus mau. Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan itu mau menghendaki semua manusia selamat. Kami sebagai orang Kristen harus taat. Sebagaimana Allah itu sangat mengasihi manusia, kami juga mengasihi sesama. Termasuk yang beda keyakinan, saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi. Jangan mengkorek-korek kitabnya orang lain, jangan merendah-rendahkan sesembahan orang lain, jangan merendah-rendahkan junjungan atau nabinya atau apapun. Nabinya, kitabnya, sesembahan, ya agamanya. Jangan direndahkan, silahkan diimani masing-masing. Ya, jangan dibanding-bandingkan. Ya, menjadi masalah ketika Anda mengkorek-korek Alkitab. Ya, kalau ketemunya sama HTD kan 1 menit nyungsep, lawanmu kamu cari itu. Ya, mukalam-mukalam ini yang dicari ya lawan-lawan dari Tritunggal gitu ya. Ya, Tritunggal ya cuman debat kusir kamu sama Tritunggal. Ya, sama HTD 1 menit. Ya, seperti itu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, Yesus punya 8 gelar fisik. Ya, hanya 3 tahun. Dari tahun 30 sampai 33 Masehi. Anda yang selama ini masih bingung, ya masih bingung, tak kasih tahu. Apapun yang kamu bingungkan, entah itu Kristus, entah itu Mesias, entah itu anak Allah, entah itu Tuhan, itu semua pernah disandang oleh Yesus saat jadi fisik manusia 3 tahun doang. Ingat, umur 1 sampai 12 disebut anak laki-laki, 12 sampai 29 disebut setara Allah, 30 sampai 33 itu disebut itu ya, yang 8 tadi ya. Anak manusia ya, hamba juga boleh ya. Ya mungkin kalau ditambah hamba jadi 9 gelarnya ya. Seperti itu. Dan di antara 8 itu ada 6 yang berubah menjadi gelar untuk Yesus Roh. Kecuali 2, nabi atau nabi besar dan guru atau rabi rabuni. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila, Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus paham ya, Allah itu sangat mengasihi dunia ini ya. Tadi saya sudah kasih tahu matahari itu yang menciptakan Yesus. Tapi matahari tidak hanya untuk orang Kristen. Karena Yesus itu menghendaki semua manusia selamat. Jadi untuk urusan di dunia ini yang benar ya saling menghargai, menghormati, saling menghargai keyakinan masing-masing, menghormati ya. Tidak boleh mengkorek-korek kitabnya orang lain, tidak boleh merendah-rendahkan junjungannya, keyakinan lain, tidak boleh merendahkan sesembahan orang lain lalu Anda banding-bandingkan gitu ya, sesembahanmu dibandingkan sama sesembahan orang lain. Enggak boleh ndul. Ya, kita mesti sadarin itu ya. Seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya bersyukur ya tidak terjadi chaos nanti karena tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman sudah hasil TPS di luar negeri, rambut putih menang mutlak ya, 1 putaran ya. Sekali lagi, tidak pernah ada dalam pemilu kapanpun yang menang di luar negeri bisa kalah di dalam negeri, nggak pernah ada. Yang ada adalah yang menang di luar negeri menang juga di dalam negeri, kurang lebih equal. Karena manusia itu sama sifatnya. Kalau di luar negeri merasa bahwa kok kita dibohongi ya, kok kita disuguhi yang namanya moralnya terjun bebas. Ya. Walaupun digembar-gemborkan kayak apapun juga, mereka tidak akan menyerahkan negara kepada orang-orang yang moralnya terjun bebas. Ya, anak haram konstitusi kan begitu, sebutan itu melekat terus. Ya, seperti itu nggak akan bisa, ya toh. Mereka berpikir seperti itu sehingga rambut putih menang mutlak. Nanti di dalam negeri juga sama, ya. Nggak akan bisa masyarakat tuh dicekokin oleh seperti itu ya. Masyarakat itu melihat kok, oh ini terjadi ketidakbenaran ya, agama
para agamawan ya, tokoh-tokoh agama bersuara ya toh, dari akademisi bersuara semua. Ada sesuatu yang tidak benar di sini, nggak akan bisa. Ya seperti itu ya, rohaniawan ya, akademisi semua nyorotin moralnya terjun bebas. Termasuk para mukalaf ya, saya memberitahu ya, moralmu terjun bebas para mukalaf ya, mendingan kamu itu urusin sendiri. Aduh, Gusti Allah kita namanya siapa ya? Pak Pendeta HTD ngasih clue-nya gimana? Ada di tempatnya Warokah dan Khadijah. Kamu pelajari tuh Warokah dan Khadijah. Nanti akan ketemu gitu. Ya, banyak buku yang Anda bisa pelajari Warokah dan Khadijah. Nanti akan ketemu di situ ya toh. Sebenarnya siapa, soalnya sama semua ya toh. Isa Al-Masih sama, kok sama semua. Jadi ada di mana ini ya, enggak samanya ya. Ya, atau tepatnya ada di mana ini mystery link-nya itu ya. Ya ini saya ngasih clue ya toh, saya ngasih clue ya. Lebih baik Anda dalemi ya daripada Anda mengkorek-korek orang lain ya. Mudah-mudahan dengan ini ya, karena tinggal 2 orang doang, tinggal topi miring sama koang kaing kemana-mana ini ya. Ya begitu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.